Kisah dokter tanpa tanding Ye Kui dilanjut lagi di 2008 dan 2009. Kali ini dengan judul Emas Tetap Bersinar. Selamat mendengarkan kisah ini. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan turun dari langit, menghalangi jalan Ye Wusang. Dari sini kisah novel dokter tanpa tanding Ye Kui dilanjut. Kekuatan suci itu sangat mencekam. Segera setelah itu, sosok seorang pria tua melangkah keluar dari celah kekosongan, menjulang di atasnya. Setelah melihat orang tua itu, 3 pembudidaya kelas dewa dari klan Yin yang buru-buru membungkuk dengan hormat, berteriak serempak, "Salam untuk senior kedua." Benar, pembudidaya suci yang tiba-tiba muncul ini tak lain adalah senior kedua dari klan Yin Yang. "Senior kedua, apa yang membawamu kemari?" 3 pembudidaya puncak dewa terkejut. Ini karena dalam kesan mereka, senior kedua tak pernah meninggalkan klan Yin Yang dan selalu tinggal di aula penjaga jiwa. Sejujurnya, senior kedua sendiri tak pernah menduganya. Dia telah mengikuti gurunya di aula penjaga jiwa untuk melakukan pekerjaan serabutan sejak dia bergabung dengan klan Yin Yang, dan kemudian setelah gurunya jatuh, dia menerobos alam suci dan dipromosikan ke posisi senior. Dia berpikir bahwa dia akan dapat memamerkan keahliannya dan menangani urusan klan dan berbagi kekhawatiran dengan ketua klan seperti yang dilakukan oleh para senior lainnya. Tetapi tanpa diduga, Bapak Surgawi Wuji memerintahkannya untuk tetap berada di aula penjaga jiwa. Masa tinggalnya adalah selama ribuan tahun. Ribuan tahun, bagi pembudidaya suci lainnya, hanya dengan menjentikkan jari, tetapi bagi senior kedua, itu adalah hari-hari seperti bertahun-tahun. Dia ingin mengatakan kepada orang lain, "Apakah kamu tahu bagaimana saya hidup selama ini? Saya tak pernah kemana-mana kecuali aula penjaga jiwa. Ini terlalu menyedihkan, sangat membosankan. Kosong dari kultivasi bijak, tetapi tanpa tempat untuk memanfaatkannya." Senior kedua sering merasa bahwa dia tidak diakui karena bakatnya. Dia tetap berhati-hati di aula penjaga jiwa, tak berani sedikit pun ceroboh. Dia percaya bahwa suatu hari, Bapak Surgawi Wuji akan menyadari bahwa dia adalah seorang yang berbakat. Dia tak pernah menyangka bahwa dalam 2 bulan terakhir, klan Yin yang terus mati, dan orang-orang yang mati semakin tinggi statusnya. Pertama adalah murid biasa, kemudian murid inti, kemudian penguasa kota, putra suci, putra dewa, dan senior yang suci. Semakin banyak orang yang mati. Setiap kali ia melapor kepada Bapak Surgawi Wuji, senior kedua merasa gelisah. Ternyata, Bapak Surgawi Wuji juga semakin tak puas dengannya. Hati senior kedua begitu tertahan, dia telah bekerja sangat keras di aula penjaga jiwa selama bertahun-tahun, tetapi dia tak hanya tidak diberi penghargaan oleh pemimpin klan, dia juga menyebabkan ketidakpuasan pemimpin klan. Terlalu apes. Senior kedua sesekali mengeluh di dalam hatinya tentang Bapak Surgawi Wuji. "Ini tak seperti saya menghabisi orang itu, jadi untuk apa kamu menyalahkan saya?" Suatu hari, sebuah ide muncul di dalam hatinya bahwa dia harus meninggalkan aula penjaga jiwa sesegera mungkin. Jika tidak, jika begini, pemimpin klan akan menghabisinya sebelum dia bisa menemukan nilainya. Ide ini, seperti tanaman merambat, tumbuh dengan liar di benak senior kedua. Tanpa diduga, kecelakaan lain terjadi. Qitian meninggal. Pada saat itu, setelah dia melaporkannya kepada Bapak Surgawi Wuji, Bapak Surgawi Wuji tak hanya menghiraukannya, tetapi juga mengatakan bahwa tak mungkin baginya untuk meninggalkan aula penjaga jiwa selama sisa hidupnya. Ketika senior kedua mendengar ini, hatinya putus asa. Bagaimana mungkin dia tak membayangkan bahwa dia telah bekerja dengan tekun dan berhati-hati dalam segala hal, tetapi pada akhirnya, dia berakhir dengan hasil seperti itu. Senior kedua berkecil hati dan bersiap untuk tinggal di aula penjaga jiwa mulai sekarang. Siapa yang tahu bahwa beberapa saat yang lalu, dia tiba-tiba menerima panggilan dari Bapak Surgawi Wuji. Bapak Surgawi Wuji memerintahkannya untuk bergegas ke tempat ini dan memburu Ye Wusang. Ketika dia melihat transmisi ini, senior kedua sangat bersemangat sehingga dia menangis. Setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya menunggu hadiah dari guru klan. "Apa namanya ini? Ini disebut kungfu. Selama itu emas, tak peduli berapa tahun dikubur, ia akan tetap bersinar." Tentu saja, senior kedua tak tahu bahwa ini hanyalah angan-angan di dalam dirinya.
Alasan mengapa Bapak Surgawi Wuji memerintahkannya untuk datang dan menangkap Ye Wusang benar-benar karena tak ada seorang pun yang tersedia di klan Yin yang saat ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa membiarkannya meninggalkan aula penjaga jiwa? Senior kedua tak tahu bahwa di dalam hati Bapak Surgawi Wuji, dia sia-sia. Benar-benar sia-sia. Senior kedua berseru dengan lantang, senior ini telah diperintahkan oleh guru klan untuk datang dan membantumu menangkap Ye Wusang. Bagus. Pembudidaya dewa yang melewati puncak berseru, dengan bantuan senior kedua, Ye Wusang pasti akan mati. Hati Ye Wusang juga tenggelam. Dia baru berada di awal alam puncak dewa dan telah dikejar sepanjang jalan, dia telah lama kelelahan. Meskipun dia telah mengalahkan dua pembudidaya puncak dewa, dia juga sangat terluka dan hanya memiliki satu Yuan Shen yang tersisa untuk melarikan diri. Sekarang, dengan tiga pembudidaya puncak dewa di belakangnya dan pembudidaya yang bijak di depannya, dia tak punya cara untuk melarikan diri dalam menghadapi formasi seperti itu. Siapa tahu, sesepuh kedua berseru, Ye Wusang belum bisa mati. Pemimpin klan telah memerintahkan bahwa saya harus membawa Ye Wusang kembali hidup-hidup. Seorang pembudidaya Tongsen mengeluh, Ye Wusang menghabisi begitu banyak dari kita. Kematian tidaklah cukup, membawanya kembali masih merupakan kematian, mengapa repot-repot? Begitu kata-kata itu terlontar, kekuatan suci menyapu, dan pembudidaya Tongsen puncak itu buru-buru menutup mulutnya. Kamu berani berbicara tentang ketua klan di belakangnya, tidakkah kamu ingin hidup? Meskipun senior kedua sangat pengecut di depan Bapak Surgawi Wuji, dia masih seorang senior yang menjulang tinggi di depan orang-orang ini. Di masa depan, siapapun yang berani membicarakan master klan di belakangnya, senior ini tak akan bisa mengampuninya. Ketua klan secara alami memiliki niat ketua klan ketika dia melakukan ini. Kita yang merupakan bawahan hanya perlu mengikuti perintah. Alasan mengapa Bapak Surgawi Wuji tak menghabisi Ye Wusang adalah karena dia tahu hubungan antara Ye Wusang dan Ye Kui. Selama Ye Wusang ada di tangannya, dia percaya bahwa Ye Kui pasti akan jatuh ke dalam barisan. Senior kedua memandang Ye Wusang dan berseru, Ye Wusang, kamu telah menghabisi orang-orang klan Yin yang kami 3 kali. Kejahatan kamu begitu keji sehingga kamu pantas mati. Ketua klan kami baik hati dan memutuskan untuk membiarkanmu tetap hidup. Jika kau mengikat tanganmu sekarang dan dengan patuh kembali dengan senior ini untuk menemui ketua klan, maka pada saat itu, senior ini bahkan bisa mengucapkan kata-kata yang baik untukmu di depan ketua klan. BTW, saya lupa memperkenalkan diri, saya adalah senior kedua dari klan Yin Yang. Sekarang senior agung sedang mengasingkan diri, posisiku di klan Yin yang bisa dikatakan di bawah 1 orang dan di atas 10.000, dan saya masih membawa sedikit beban di depan guru klan. Selama saya memohon untuk kamu, mungkin guru klan dapat menghindarkan kamu dari kematian, tetapi prasyaratnya adalah kamu harus kembali dengan saya. Ye Wusang, apa niatmu? Senior kedua berdiri di kehampaan, suaranya memekakkan telinga seperti guntur surgawi yang bergemuruh. Dia akhirnya mengerti mengapa di masa lalu, semua senior yang lain, akan berebut turun gunung untuk menangani masalah. Itu karena pembudidaya yang bijak seperti Dewa Surgawi, memegang kekuatan hidup dan mati, tinggi di atas dan dihormati, seorang kultivator dengan tingkat kultivasi Ye Wusang setara dengan semut di mata pembudidaya yang bijak. Itu terlalu bagus. Itu hanya alis yang terangkat. Bertahun-tahun depresi dan agresi, tersapu bersih. Senior kedua diam-diam berseru, ini adalah satu misiku, saya harus melakukan hal ini dengan indah, hanya dengan begitu, ketika saya kembali, guru klan akan lebih menghargaiku. Ye Wusang ini baru berada di awal alam Tongshen, ditambah dengan fakta bahwa hanya Yuan Shen yang tersisa setelah cedera, dia tak punya cara untuk melarikan diri. Tak mengherankan, dia pasti akan dengan patuh kembali bersamaku. Tepat pada saat ini, suara Ye Wusang terdengar. Kamu pikir kamu siapa, dan kamu pantas memintaku untuk kembali bersamamu. Kutu kupret denganmu. Ketika Ye Wusang selesai mengumpat dengan marah, dia ditegur oleh 3 pembudidaya puncak Tongsen. Tak terkendali, berani tak menghormati senior kedua, apakah kamu ingin mati? Senior kedua, kurasa tak perlu bicara omong kosong dengan orang ini, langsung saja habisi dia. Diam, senior kedua memelototi pembudidaya Tongshen puncak yang telah berbicara, lalu menatap Ye Wusang dengan ekspresi terkejut. Ya, itu adalah kejutan.
Senior kedua tak hanya tak marah, sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap Ye Wusang. Dia tak tahu bagaimana seseorang yang berada di ujung tanduk akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Ye Wusang, saya baru saja menjelaskan identitasku padamu, saya adalah senior kedua dari klan Yin Yang, seorang pria di bawah seorang pria. Jika saya membantumu memohon belas kasihan, mungkin masih ada kemungkinan bagimu untuk hidup. Tapi kau malah memarahiku, apa kau tak khawatir saya tak akan membantumu memohon belas kasihan? Apa kamu tak takut mati? Ye Wusang dengan dingin tertawa, jika saya takut mati, saya tak akan menentang klan Yin Yang kamu. Apa kegembiraan yang ada dalam hidup dan ketakutan apa yang ada dalam kematian? Pembudidaya dewa yang melewati puncak mengutuk, Ye Wusang, apakah kamu tak tahu bagaimana menghargai nyali yang bagus? Senior kedua menyela omelan dewa pelintas puncak dan berseru dengan penuh penghargaan, Ye Wusang, kultivasimu tidak tinggi, tapi nyalimu luar biasa, kamu benar-benar seekor naga dan burung phoenix di antara orang-orang. Bagaimana dengan ini, kamu dengan patuh kembali bersamaku. Saya pasti akan memohon kepada ketua klan untuk menyelamatkan hidup kamu. Ye Wusang minum, jangan bermimpi, tak mungkin saya akan kembali bersamamu. Dia tahu betul bahwa begitu dia melakukan perjalanan ke markas besar klan Yin Yang, maka dia akan menjadi daging ikan di atas talenan, untuk disembelih. Meskipun itu juga merupakan jalan buntu saat ini, dia masih ingin menarik satu atau dua orang di punggungnya sebelum dia mati. Aduh, kenapa kamu melakukan ini? Senior kedua menghela nafas dan berseru, kamu harus mengerti bahwa dalam situasi ini sekarang, kamu tak bisa pergi. Jika kamu patuh ikut denganku, maka kamu tak perlu menderita rasa sakit pada kulit dan daging. Jika kamu terus bandel, maka saya hanya bisa membawamu kembali. Pikirkanlah. Ye Wusang terdiam beberapa saat dan berseru, bukan tak mungkin membuatku pergi bersamamu, saya harus memulihkan tubuh fisikku terlebih dahulu. Bagus. Senior kedua setuju dalam satu tarikan napas. Tidak, pembudidaya dewa yang melewati puncak buru-buru berseru, senior kedua, Ye Wusang jelas membodohi kamu, jangan percaya omong kosongnya. Dia hanya memiliki satu Yuan Shen yang tersisa sekarang, menangkapnya adalah waktu terbaik, jika dia memulihkan tubuh fisiknya, dia pasti akan terus bandel. Senior kedua, tolong pikirkan dua kali. Senior kedua dengan tak sabar bergumam, diam. Ini bukan giliranmu untuk memberitahu senior ini apa yang harus dilakukan. Ye Wusang, jangan tunda lagi, cepat pulihkan dagingmu. Jangan melihat sesepuh kedua sebagai pembudidaya yang bijak, tetapi dia tinggal di aula penjaga jiwa selama bertahun-tahun, menghadapi beberapa cahaya kehidupan yang tak dapat berbicara, dan tak tahu apa-apa tentang dunia luar. Kosong dari kekuatan, tanpa otak. Tetapi jika dia memiliki otak yang cerdas, dia tak akan tinggal di aula penjaga jiwa selama bertahun-tahun. Tentu saja, senior kedua tak takut Ye Wusang bermain-main, bagaimanapun juga, semua orang suci adalah semut. Di matanya, Ye Wusang, yang berada di awal alam dewa yang melewati, sangat lemah. Bahkan jika Ye Wusang ingin melarikan diri setelah memulihkan tubuh fisiknya, dia sangat yakin bahwa dia akan menangkap Ye Wusang. Ye Wusang mencibir di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa senior kedua benar-benar memberinya kesempatan untuk memulihkan tubuh fisiknya. Ingin menangkapku kembali, bermimpilah. Saat saya memulihkan tubuh fisikku, saya akan menemukan dua orang untuk menopang punggungku. Hidupku terserah padaku, hidup dan matiku terserah padaku. Ye Wusang dengan cepat memulihkan tubuh fisiknya. Beberapa saat kemudian, tubuh fisiknya pulih kembali. Kemudian, dia duduk berlutut lagi untuk memperbaiki luka-lukanya. Ketika tiga pembudidaya dewa yang melewati puncak dari klan Yin yang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka merasa cemas di dalam hati mereka. Mereka telah mengetahui betapa kuatnya Ye Wusang, setelah mengejarnya sampai ke sini, mereka tak hanya gagal menghabisi Ye Wusang, tetapi sebaliknya, mereka membiarkan Ye Wusang menghabisi dua rekan mereka. Ye Wusang adalah tulang yang keras di mata mereka. Seorang pembudidaya tongsen yang berada di puncak tak dapat menahan diri dan datang ke sisi senior kedua, dengan hormat berseru, senior kedua, saya sarankan agar kita bergegas menangkap Ye Wusang, jangan beri dia waktu untuk memperbaiki luka-lukanya, untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak beres.
Plak, senior kedua menggaplok wajah orang yang berbicara dan berseru dengan tak senang, apa salahnya membiarkan dia memperbaiki lukanya. Senior ini ada di sini, belum lagi 1 Ye Wusang, bahkan 10 Ye Wusang pun tak bisa melarikan diri. Apa maksudmu, meremehkan kekuatanku? Pembudidaya tongsen yang berada di puncak itu sangat ketakutan sehingga keringat dingin keluar di dahinya dan berseru, senior kedua telah salah paham, saya tak berniat meremehkan kamu. Maafkan kamu tak akan berani. Senior kedua mengutuk, beberapa orang di puncak dewa sebenarnya khawatir tentang alam awal dewa yang sedang bermain-main, sia-sia. Saya benar-benar tak tahu apa yang perlu dikhawatirkan. Mungkinkah dia masih bisa membalikkan langit? Pembudidaya tongsen yang berada di puncak itu menasihati, senior kedua, lebih baik berhati-hati, Ye Wusang dia. Baiklah. Senior kedua berseru dengan tak sabar, saat dia pulih dari lukanya, saya akan membawanya pergi. Bagaimana jika dia melawan? Dengan kata-kata ini, pembudidaya Pasinggat yang berada di puncak itu tak berani bertanya, karena takut ditampar wajahnya oleh senior kedua lagi. Setelah beberapa saat, Ye Wusang pulih dari lukanya dan berdiri. Ye Wusang, sekarang setelah tubuh fisikmu pulih dan lukamu sembuh, bisakah kamu ikut denganku? Senior kedua berseru. Pergi. Ye Wusang tersenyum dingin, bermimpilah. Setelah Ye Wusang selesai berbicara, pedang panjang muncul di tangannya dan langsung menebas pembudidaya tongsen. Ketika sesepuh kedua melihat pemandangan ini, dia tak marah atau terkejut, dia hanya menghela nafas. Pada saat ini, apa yang masih kamu bandel, bukankah ini sia-sia? Hanya untuk melihat pembudidaya tongsen puncak, dia benar-benar dihancurkan oleh pedang Ye Wusang, menghancurkan tubuh dagingnya, dengan hanya tersisa Yuan Shen, hampir sekarat di tubuhnya. Apa? Wajah senior kedua berubah. Dia tak menyangka bahwa kekuatan pertempuran Ye Wusang begitu kuat sehingga dia telah melewati 2 alam kecil di depannya dan hampir memenggal pembudidaya tongsen. Senior kedua masih tak marah, sebaliknya, kekaguman muncul di matanya. Sepertinya saya sedikit mengerti mengapa pemimpin klan memerintahkan saya untuk membawanya kembali hidup-hidup. Ye Wusang ini, benar-benar jenius. Jika saya bisa membawanya di bawah sayap saya, maka tak akan lama lagi klan Yin yang kita akan memiliki satu lagi pembudidaya Sein. Selain itu, dia masih seorang pendekar pedang. Sepertinya Master Klan telah mengetahui tentang potensi Ye Wusang untuk waktu yang lama dan ingin membawanya di bawah sayapnya dan bekerja untuk klan Yin Yang. Master Klan itu bijaksana. Jika Bapak Surgawi Wuji tahu apa yang ada di benak senior kedua, dia takut dia tak akan bisa menahan diri untuk menghabisi senior kedua di tempat. Alasan mengapa Bapak Surgawi Wuji ingin menangkap yang masih hidup adalah karena dia ingin menggunakan Ye Wusang sebagai sandera untuk memeras Ye Kui agar menyerahkan harta karun itu. Setelah Ye Wusang menghancurkan tubuh fisik pembudidaya puncak tongsen itu, pedang panjangnya memotong cahaya pedang lain yang menakutkan, langsung menuju ke Yuan Shen. Bahkan jika saya mati hari ini, saya akan menyeret kalian untuk menjadi punggungku. Bersambung.